Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Bertemu kembali bersama kami Good News TV, memberitakan kabar baik bagi semua orang yang mau menerima dengan sukacita. Sebelum kita mendengarkan khotbah Minggu, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada Minggu 25 Juli 2021, yaitu dari Efesus pada pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Demikian pembacaan firman Tuhan dengan tema atau judul perikop Lembaga Alkitab Indonesia, Taat dan Kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, karena suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dalam janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan senap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga, dan ia tidak memandang muka. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, di masa PPKM yang diperpanjang, kita masih ibadah Minggu dari rumah, dan kita masih bersyukur walaupun kita beribadah secara daring. Karena kita tahu bahwa ketika kita beribadah kepada Tuhan, Tuhan hadir dan Tuhan akan mendengar, menjawab dan memberkati kita dalam seluruh doa. Dan Dia sungguh melihat kita dalam hati yang beribadah kepadanya, walaupun mungkin kita beribadah di rumah masing-masing. Saudara-saudara, dari Efesus pada pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan 9, tema kita adalah patuh dalam kasih. Ketika kita membaca ayat ini, kita akan melihat konteksnya dengan mudah. Bahwa konteksnya berbicara tentang relasi, tentang hubungan, yaitu antara orang tua dan anak, atau juga antara anak dan orang tua, dilanjutkan dengan tuan dan hamba, hamba dan tuan. Lalu kemudian kita boleh melihat bahwa tujuan dari konteks ini dibuat sesuai dengan konteks historinya pada waktu itu, bahwa Rasul Paulus menginginkan agar jemaat di Efesus
sebagai orang tua akan menjalankan perannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Peran sebagai orang tua yang dikehendaki Tuhan. Dan sebagai anak, perannya sebagai anak yang dikehendaki Tuhan atau yang diajarkan firman Tuhan. Dan kemudian dalam peran itu ada tugas dan tanggung jawab. Ada juga di sana kita boleh melihat bagaimana sikap seorang tua dan juga seorang anak yang sungguh-sungguh diperkenan Tuhan. Kemudian juga kita juga boleh melihat bahwa Rasul Paulus menghendaki agar jemaat di Efesus, baik para majikan atau tuan ataupun dengan para bawahan, mereka menjalin suatu relasi yang baik, bukan didasari dengan rasa takut, bukan didasari dengan rasa khawatir karena ancaman, tetapi dengan rasa cinta kasih yang di dalamnya Tuhan berkehendak, Tuhan menyatakan kebaikannya di dalam relasi-relasi itu. Sehingga seorang hamba dimintakan untuk melakukan tugasnya dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya ketika mereka dilihat oleh tuannya untuk dipuji, tapi mereka harus melakukan tugasnya, tanggung jawabnya sebaik mungkin seperti mereka melakukannya untuk Tuhan. Kemudian seorang tuan pun dimintakan untuk melakukan bahwa mereka harus menunjukkan kepemimpinan atau sebagai seorang tuan yang baik kepada para pekerjanya atau kepada para hambanya. Mereka tidak boleh mengancam, tapi mereka harus melakukan yang baik, bahkan memberi upah sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, kemudian disimpulkan bahwa baik tuan ataupun juga bawahan atau hamba, mereka memiliki Tuhan yang sama, Tuhan yang menciptakan, yaitu Tuhan kita yang ada di surga. Jadi dari konteks ini kita dapat memahami Bapak Ibu Saudara bahwa di antara semua relasi yang ada, Tuhan harus berkuasa dalam seluruh relasi itu. Saudara-saudara, kita harus mewujud nyatakan kehadiran Tuhan dalam seluruh relasi-relasi yang ada di dalam kehidupan kita. Baik relasi di dalam keluarga, maupun relasi di dalam pekerjaan, bahkan relasi di antara sesama, atau bertetangga, atau dimanapun kita berada, Tuhan harus jelas terlihat di dalam seluruh relasi yang kita bangun itu. Jadi Tuhan adalah yang berkuasa atas seluruh hubungan yang ada. Itulah sebabnya kita merenungkan dengan sebuah tema, patuh dalam kasih. Bukan patuh karena keterpaksaan, patuh karena kasih kepada Tuhan. Menunjukkan nilai yang terbaik, bukan karena ketakutan atau keterancaman, tetapi karena memang mengasihi sesama, dan juga mengasihi Tuhan. Nah, mari kita melihat ayat yang pertama dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Di antara semua hukum Tuhan, hukum Taurat, di antara 10 hukum Taurat, memang yang dimintakan sesuatu keharusan, yaitu adalah menghormati orang tua. Jadi Rasul Paulus mengulang kembali apa yang dikatakan oleh kitab Musa, bahwa menghormati orang tua adalah suatu keharusan. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, saya pernah membaca sebuah buku dengan satu kalimat yang pendek tapi yang sungguh benar dikatakan di sana, bahwa kita tidak dapat memilih
siapa yang menjadi orang tua kandung kita. Kita tidak dapat memilih dari siapa kita lahir. Itu adalah kehendak Tuhan. Itu adalah penentuan Tuhan, di mana kita tidak dapat memilih. Saudara-saudara, kita harus menghormati orang tua kita, karena itu adalah suatu perintah Tuhan. Karena itu adalah suatu penentuan Tuhan. Jadi, yang namanya sudah ditentukan, yang namanya sudah dibuat menjadi hukum oleh Tuhan, diperintahkan Tuhan, yang dimana kita tidak dapat menolak itu. Tuhan yang menentukan bahwa kita lahir dari keluarga apa, dan mungkin bermarga apa, dan Tuhan yang sama mengajarkan kepada kita untuk kita hormat kepada mereka. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, dikatakan kepada kita pada ayat ini bahwa hormatilah ayahmu dan ibumu adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dalam janji ini. Ketika kita menghormati ayah dan ibu kita, ada sebuah janji yang diberikan kepada kita, yaitu supaya lanjut umurmu, supaya kita memiliki umur yang dikatakan lanjut atau panjang umurmu di bumi. Saudara, kalau kita merenungkan ayat ini, jika kita masih memiliki orang tua, belum terlambat untuk kita menunjukkan kasih sayang kepada mereka. Belum terlambat untuk kita menunjukkan rasa hormat kita kepada mereka. Jangan sampai sudah terlambat. Jangan sampai sudah kita lanjut usia, orang tua kita sudah tidak ada, lalu kita ingin berbuat yang baik atau menghormati mereka. Ada banyak kekeliruan bahwa ketika orang tuanya hidup, mereka atau banyak orang mengabaikannya, atau setelah mulai sudah usia tua, bukannya dikasihani malah dikasih di panti jompo, dibentak-bentak, dimarahi, tidak diberikan kasih sayang, apalagi rasa hormat. Bagaimana dengan memberi rasa hormat, dengan membuang saja orang tuanya di panti jompo dan tidak mempedulikannya? Ada kalanya orang mengantar orang tuanya ke panti jompo, tetapi juga masih mengasihi, ya mungkin ada-ada saja, dengan berkunjung dan lain sebagainya. Tetapi ada juga yang tidak lagi mau tahu dengan orang tuanya, diabaikan begitu saja. Bahkan ketika di rumah pun dibuat seperti pembantu untuk mengepel, mencuci, dan menyetrika. Salah sedikit dia marahin dan lain sebagainya. Tetapi setelah meninggal, dan dibuat acara besar, dikasih adat, dibuat makamnya dari keramik yang hebat, dibuat pesta bahkan 7 hari 7 malam, dengan berpikir bahwa itu cara dia menghormati orang tuanya. Salah total. Ada sebuah lagu Batak dengan judul Ujudi Ngodukon Manian. Katanya, kalau bisa dalam hidupku inilah kalian buat yang baik untuk saya. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, saya mengingatkan kita melalui pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Hormatilah orang tua selagi masih ada. Kasihanilah mereka. Tunjukkanlah kepedulian, rasa hormat yang sungguh kepada mereka dengan kasih sayang. Jadi, saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, jangan sampai setelah mereka pergi, lalu kita sibuk menyiapkan tempat, yaitu kuburan yang hebat, yang indah bagi jenazahnya. Mereka sungguh tidak akan menikmati itu lagi. Semua itu sudah terlambat. Saudaraku yang terkasih nama Tuhan, sekaligus saya juga berbicara melalui mimbar ini, melalui firman Tuhan pada hari ini, mengingatkan yang masih muda, anak-anak yang masih muda, mari
jangan menunda-nunda waktu. Mulai dari sekarang, tunjukkanlah kasih sayang kepada orang tua, rasa hormat dan ketaatan yang sungguh kepada orang tua kita. Karena Tuhan yang memerintahkan demikian. Saudara-saudara, kemudian juga kita boleh melihat pada bagian ini bahwa kepada orang tua dikatakan, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Alkitab tidak pernah menjadi berat sebelah. Alkitab selalu membuat suatu pengajaran yang seimbang. Jadi orang tua jangan hanya memakai ayat sebelumnya dengan memaksakan kehendaknya bahwa anak-anak harus hormat kepadanya, tetapi dia tidak melaksanakan perannya. Kalau di dalam ilmu pendidikan kewarganegaraan, kita diajarkan tentang hak dan kewajiban. Kalau kita ingin menuntut hak kita, maka kita harus terlebih dahulu menunaikan kewajiban kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, hari ini kita diingatkan sebagai orang tua bahwa kita harus mendidik anak-anak kita dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Tanpa hal itu jangan pernah mengharapkan yang baik, jangan pernah mengharapkan yang indah, jangan pernah mengharapkan rasa hormat, jangan pernah mengharapkan rasa kasih sayang yang tulus dari mereka. Mungkin secara insting mereka akan memiliki rasa kasih sayang. Mungkin secara insting mereka akan menunjukkan rasa hormat tanpa diajarin dengan takut Tuhan, tanpa diajarin dengan nasihat dan ajaran-ajaran Tuhan. Mungkin mereka akan melakukan hal itu. Tetapi kita harus memahami bahwa ketika mereka melakukan yang baik, yang walaupun mereka tidak diajarin oleh saudara dan oleh kita semua tentang ajaran nasihat Tuhan, tanpa mereka tidak memegang kebenaran firman Tuhan, ketika mereka masih melakukan yang baik, maka saudara, ingatlah itu adalah kebaikan yang parsial, kebaikan yang tidak sempurna, kebaikan yang setengah-setengah. Tapi ketika mereka telah dimasuki atau telah menerima kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan mereka, di mana Kristus Tuhan telah berkuasa dalam hati dan pikiran mereka, maka tindakan mereka adalah tindakan yang murni, yang tulus, didorong oleh Roh Tuhan itu sendiri. Jadi ketika mereka menunjukkan kasih sayang, jelas itulah kasih sayang yang murni dengan dorongan Allah dalam kehidupan mereka untuk mengasihi saudara, untuk menghormati saudara. Oleh karena itu, saudara yang terkasih nama Tuhan, tanamkan ajaran dan nasihat yang baik, nasihat-nasihat firman Tuhan. Tanamkan pengajaran kebenaran Tuhan bagi anak-anak kita, agar mereka memiliki dasar yang benar di dalam bertindak, di dalam berpikir, dan bahkan juga di dalam praktek yang nyata, baik di tengah-tengah keluarga maupun kepada lingkungan, bahkan dimanapun dia berada. Tentu terutama untuk menghormati dan mengasihi kita sebagai orang tua. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, Presiden kita yang pertama, Insinyur Soekarno, pernah berujar bahwa ketika dia memiliki anak-anak muda yang berani, anak-anak muda yang gagah, maka dia akan dapat menggoncangkan dunia. Nah, maksudnya ketika dia dapat membina, ketika dapat untuk menggerakkan anak-anak muda untuk memiliki sifat dan sikap patriotis, maka dia akan dapat bahkan menggoncangkan dunia. Saudara-saudara, saya rasa bukan kata-kata isapan jempol, tetapi firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita bahwa tatkala kita mengajarkan anak-anak kita dengan kebenaran-kebenaran Tuhan, dengan ajaran-ajaran nasihat-nasihat yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan, maka dengan demikian mereka akan menjalani kehidupan yang benar pula. Mereka akan menunjukkan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dan tentu mereka akan dapat menunjukkan rasa hormat,
rasa kasih sayang kepada orang tua dan juga kepada sesamanya. Oleh karena itu, sebagaimana apa yang telah saya sampaikan di muka, bahwa konteks dari ayat ini, yaitu pasal 6 ayat 1-9, hendak mengatakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah relasi yang ada. Jadi kita harus menunjukkan kehadiran Tuhan dalam relasi kita, baik sebagai anak kepada orang tua atau orang tua kepada anak. Kehadiran Tuhan dalam pengertian bahwa anak menghormati orang tua, bahwa anak mengasihi orang tua, karena Tuhan yang berkuasa dalam hatinya, dalam hidupnya. Demikian pun, bagaimana orang tua mengajari anaknya, mengasihi anaknya, dan tidak menimbulkan amarah dalam hati anak-anaknya, maka itu dia lakukan dengan kasih Tuhan yang ada dalam kehidupannya. Tanpa itu kita tidak akan mampu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih nama Tuhan. Oleh karena itu dikatakan kepada kita pada bagian ini, bahwa kita harus mengajar anak-anak kita. Didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan, agar kita dapat mengharapkan apa yang dikatakan pada ayat sebelumnya, yaitu rasa hormat dari anak-anak kita. Kemudian dikatakan juga kepada kita pada ayat ini, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu dalam dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Suatu pernyataan yang sangat mendalam pada bagian ini adalah ketika dikatakan sama seperti kamu taat kepada Kristus. Saudara-saudara, jadi ketaatan kepada seorang Tuhan bukan karena ketaatan yang dipicu oleh rasa takut, tetapi ketaatan kepada Tuhan seperti ketaatan kepada Kristus yang didasari oleh rasa kasih sayang kepada Tuhan, yang didasari oleh rasa kekaguman dan juga suatu hubungan yang erat dengan Tuhan. Saudara-saudara, jika kita melakukan hal yang demikian, jika seorang hamba, di zaman sekarang mungkin kata budak sudah dihapus, tetapi mungkin di zaman sekarang para pekerja, karyawan, karyawati, jika seorang karyawan atau karyawati memandang tuannya atau memandang tugas dan tanggung jawabnya, dia melakukannya dengan sungguh baik, dengan taat, dengan sungguh-sungguh, dengan disiplin, dan bukan hanya karena ingin dipuji, bukan karena waktu dilihat oleh tuannya, maka dikatakan juga pada bagian ini, dia harus melakukannya dengan ketaatan seperti ketaatan kepada Kristus. Saya yakin orang itu akan menjadi seorang karyawan yang sangat dihargai, seorang karyawan yang sangat dipuji dan bernilai plus di tempat itu. Tapi sayangnya banyak orang yang bekerja hanya tergantung kepada jam, tergantung kepada pengawas, diawasi atau tidak. Ketika dia melihat bahwa pengawas tidak ada, dia bekerja ugal-ugalan. Dan kemudian setelah tiba jam waktu istirahat, dia istirahat, walaupun dari awal belum ada yang dikerjakan. Tiba waktu pulang, dia pulang. Kinerja tidak seberapa, dia pulang, dia masuk, suka-suka. Dan saudara terkasih nama Tuhan, itu bukan perangai anak-anak Tuhan. Saya katakan kepada kita melalui firman Tuhan pada hari ini, bahwa anak Tuhan seharusnya menunjukkan kinerjanya, menunjukkan sikapnya di tempat pekerjaannya dengan takut Tuhan. Karena dimanapun kita berada, kita harus menunjukkan jati diri sebagai anak Tuhan. Dan saudara yang terkasih, saya mau sampaikan kepada kita, sesungguhnya itu adalah suatu pelayanan, itu adalah suatu ibadah. Ketika saudara bekerja dimanapun Anda berada, hendaklah nama Tuhan dimuliakan di sana. Hendaklah nama Tuhan diagungkan, dipuji di sana. Melalui apa? Melalui apa yang Anda ucapkan,
dan melalui apa yang Anda kerjakan. Jangan sampai nama Tuhan tidak dimuliakan karena perbuatan kita yang tercela di dalam pekerjaan kita atau dalam bersosialisasi kita. Oleh karena itu, Tuhan berkuasa di dalam bersosialisasi kita. Tuhan juga berkuasa di dalam hubungan kita. Tuhan juga berkuasa di dalam dunia kerja kita. Di dalam segala hal hidup kita, Tuhan harus berkuasa. Kita harus mau dikuasai oleh Tuhan dalam segala hal hidup kita ini. Dimanapun dan kapanpun, kita harus dituntun oleh kasih Tuhan. Kemudian Bapak Ibu Saudara terkasih nama Tuhan, dikatakan demikian. Jangan hanya di depan mereka saja untuk menyenangkan hati mereka, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan senang hati melakukan kehendak Allah. Jadi dimanapun kita berada harus menjadi orang yang melakukan kehendak Allah. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanan seperti orang-orang melayani Tuhan dan bukan manusia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih nama Tuhan, apapun yang kita berbuat, apapun yang kita kerjakan, seharusnya itu kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Seharusnya itu menjadi suatu persembahan yang harum bagi Tuhan. Dimanapun kita berada dan apapun yang kita perbuat, biar itu semua untuk mempermuliakan Tuhan. Lalu kemudian dikatakan pada bagian ini, dan dengan rela menjalankan pelayanan seperti orang-orang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang yang baik, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, selalu kita mengingat apa yang dikatakan suatu istilah, bahwa usaha yang keras tidak akan pernah mengkhianati hasil. Itu adalah kata-kata dunia memang. Tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita juga bahwa setiap orang yang bekerja akan mendapatkan hasilnya, akan mengatakan upahnya. Nah, upah itu akan didapatkan dari mana? Dari Tuhan. Tuhan akan memberi berkat. Nah, ketika kita bekerja di perusahaan, kita memang diberikan gaji oleh perusahaan. Tapi ingat, itu adalah berkat yang datang dari Tuhan, bukan yang datang dari perusahaan. Tuhan memakai perusahaan untuk menyalurkan itu bagi saudara. Demikian pun dengan semua pekerjaan lainnya. Petani mendapatkan upah dari apa yang dia kerjakan, yaitu dengan dia menanam, dia menuai, lalu ada hasil. Tapi ingat, itu adalah berkat yang datang dari Tuhan. Jadi segalanya harus berpulang kepada Tuhan, kepada prinsip bahwa Tuhan yang berkuasa atas seluruh kehidupan saya. Bahwa Tuhan harus menjadi pengendali dalam kehidupan saya, baik dalam bersosialisasi, bahkan juga dalam bekerja, bahkan dimanapun saya berada. Kemudian dikatakan pada bagian, dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga, dan ia tidak memandang muka. Ini suatu pernyataan yang tegas kepada para tuan, kepada para pemimpin, bahwa mereka harus memimpin dengan baik, memimpin dengan jujur, memimpin dengan sungguh-sungguh. Sebagai mereka mendapatkan orang-orang yang bekerja dengan sungguh-sungguh, maka mereka pun harus memperlakukan mereka dengan sungguh-sungguh. Kalau orang-orang menunjukkan kinerja yang baik, maka sebagai tuan harus menunjukkan juga sikap yang baik bagi mereka. Itulah dikatakan, dan kamu tuan-tuan perbuatlah juga demikian. Apa yang ditanamkan oleh para pekerja atau para hamba harus dibalaskan dengan nilai yang sama oleh tuan atau oleh majikan. Itulah yang diajarkan firman Tuhan. Dan itu semua berdasar kepada suatu kesimpulan bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu adalah sama. Itu adalah satu, yaitu Tuhan kita yang ada di surga. Ini berbicara tentang
penilaian, penghakiman, bahwa Tuhan yang akan menilai segalanya, yang juga adalah Tuhan yang maha adil, Tuhan yang maha baik. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, jadi seorang tuan tidak boleh menjadi tuan yang acuh tidak acuh. Seorang pemimpin tidak boleh menjadi seorang pemimpin yang suka membentak, yang suka menghina, yang tidak berperi kemanusiaan. Jika dia ingin mendapatkan kinerja yang baik dari para bawahannya, maka dia harus menunjukkan juga sikap yang baik kepada para bawahannya. Jika dia ingin melihat hasil yang bagus dari setiap para pekerjanya, maka dia pun harus menghargai seluruh hasil yang baik yang telah diberikan oleh para bawahannya atau para pekerjanya. Hormati kemanusiaan, karena mereka, para pekerja juga adalah sama-sama manusia. Jangan hanya mengharapkan penghormatan kepada diri sendiri tanpa memberikan penghormatan kepada yang lain. Itulah bukti kehadiran Tuhan di dalam relasi-relasi yang kita bangun. Izinkan Tuhan berkuasa dalam seluruh kehidupan kita, dalam seluruh relasi kita. Izinkan Tuhan berkuasa menuntun kita untuk menunjukkan relasi yang baik. Izinkan Tuhan bekerja di hatimu, anak-anak, untuk engkau menunjukkan relasi yang baik kepada orang tua. Maka biarlah Tuhan yang menuntun engkau untuk melakukan yang baik, rasa hormat, sifat yang terpuji, untuk menunjukkan rasa hormat dan kasih sayang kepada orang tua. Demikian juga kita sebagai orang tua, izinkan Tuhan untuk menuntun kita, untuk menguasai kita, agar kita juga menunjukkan sikap yang baik kepada anak-anak kita, agar kita tidak menjadi seorang tua yang pemarah, yang suka memarahi, bahkan juga yang membuat anak-anak kita menjadi tidak betah di rumah, menjadi anak-anak yang tidak memiliki rasa hormat kepada orang tua. Maka izinkan Tuhan untuk yang menuntun kita sebagai orang tua, untuk menunjukkan sikap kita yang baik kepada anak-anak kita. Terlebih untuk mengajari mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan, agar dari ajaran itu mereka akan berbuahkan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Hamba-hamba atau para pekerja, para karyawan dan karyawati, ingatlah bahwa di mana engkau berada, bahwa di mana engkau bekerja, disitulah Tuhan menempatkan engkau untuk menjadi berkat. Disitulah Tuhan menempatkan engkau untuk menjadi terang. Disitulah Tuhan menempatkan engkau menjadi garam di sekelilingmu. Bagaimana caranya menjadi garam dan menjadi terang di sekeliling kita? Yaitu dengan cara menunjukkan sikap yang benar dalam pekerjaan kita. Bekerja dengan jujur, bekerja dengan tepat waktu, bekerja dengan rasa hormat, rasa takut, bukan karena takut kepada pimpinan, tetapi dengan memandang kepada Allah kita. Saudara-saudara, dan kita sebagai para pemimpin, tunjukkanlah sikap yang baik. Biarlah Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan kita, agar kita dapat memimpin dengan baik. Dengan demikian kita dapat menghayati bahwa semua orang yang kita pimpin dan juga kita adalah manusia yang adalah ciptaan Tuhan, adalah kita sama-sama milik Tuhan, dan kita semua adalah milik kepunyaannya. Oleh karena itu kita harus menunjukkan sikap yang baik kepada sesama kita. Kita tidak lebih hebat daripada yang lain. Harkat dan martabat kita adalah sama, hanya saja jabatan yang membedakan. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, jabatan yang berbeda bukan membuat suatu kesombongan, tapi jabatan yang berbeda hanya menuntut kepada kelebihan tanggung jawab. Saudara, inilah yang dapat kita renungkan pada minggu kita kali ini. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, patuh dalam kasih, patuh karena benar-benar kasih kepada Tuhan,
dan juga kepada sesama. Bukan karena keterpaksaan. Bagaimana caranya untuk mendapatkan hasil itu? Bagaimana caranya supaya kita dapat patuh? Tapi karena kasih. Caranya adalah menghadirkan Tuhan di dalam seluruh relasi hidup kita. Membuat Tuhan yang berkuasa dalam seluruh relasi-relasi yang kita bangun. Baik sebagai seorang anak kepada orang tua kepada anak. Atau sebagai seorang karyawan kepada pimpinannya, atau pimpinan kepada karyawannya. Itulah caranya. Ketika Tuhan yang berkuasa dalam seluruh relasi itu, maka kita akan menemukan satu hasil. Ada kepatuhan dan ada kasih sayang di dalamnya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, terima kasih buat hari ini kami telah merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami untuk kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Allah, kami di masa PPKM seperti sekarang ini Tuhan, kami terus berharap kepada Tuhan. Engkau mengetahui bahwa pandemi ini Tuhan masih banyak menelan korban. Tuhan memberikan kami kekuatan, Tuhan menjagai kami semua anak-anak-Mu. Di saat yang sama kami berdoa bagi mereka-mereka yang lemah, kuatkan mereka ya Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan mereka ya Bapa. Yang berkekurangan Tuhan berikan mereka kelimpahan ya Allah kami. Lalu semua anak-anak-Mu yang memiliki pergumulan, Tuhan jamah tolong mereka Tuhan. Berikan mereka solusi dalam seluruh pergumulan mereka. Terpujilah Engkau ya Bapa. Sepanjang satu bumi penuh Tuhan kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Bangsa dan negara ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang memimpin, menjaga, melindungi bangsa ini Tuhan. Para pemimpin, presiden sampai wakil presiden, bahkan sampai tingkat RT sekalipun, tolonglah mereka ya Allah kami, agar mereka memimpin dengan baik. Dengan pertolongan Tuhan mereka dapat menjalankan tugas-tugas dengan baik dan sungguh-sungguh ya Allah kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan doa kami kepadamu. Kami tahu bahwa lebih baik daripada apa yang kami minta dan doakan, Engkau sanggup memberikannya kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Saudara yang terkasih nama Tuhan, mari terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus itulah yang menyertai, memberkati saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan berkati kita semua. Selamat hari Minggu. Tuhan baik. Tuhan yang akan menolong kita mendahulukan kebenaran firman-Nya. Sampai ketemu di edisi berikutnya.